Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Samsudin berpuasa di penjara akibat fitnah yang masih berlaku dan Abah tidak bisa bersama dengan keluarga. Dan yang biasa Mas Ahmed di bulan suci Ramadan, persiapan menyambut bulan suci Ramadan pun akhirnya tidak terlaksana. Iya, betul. Karena Abah Gus Samsudin mendekam di balik jeruji besi. Dinginnya jeruji besi gitu. Betul. Biasanya dia sebelum puasa aja udah membuat acara punggahan di pondok. Nah, ini dari mulai punggahan sampai puasa pokoknya di penjara lah. Oke, Mas Ahmed, ini saya lihat dari 11 bulan yang lalu ya, tepatnya hampir setahun yang lalu di puasa sebelumnya ini para kesatria, para ustadz, para warga ikut berbondong-bondong Mas Ahmed bersama Gus Samsudin dalam melaksanakan ibadah puasa. Dari berbuka puasa, sahur bersama, itu selalu bersama. Bahkan yang saya bahkan yang di sini saya melihat ada bunda istrinya dari Abah Gus Samsudin. Ini masak kolak, hobi juga masak kolak gitu. Karena kesukaan Abah Gus katanya itu. Iya, jadi dari sini saja kita melihat bahwasannya Abah Gus Samsudin itu begitu senang gembira Mas Ahmed dalam menyambut bulan suci Ramadan kan gitu. Cuman saya sampai merinding ini ngomongnya. Cuman di tahun 2024 ini adalah di mana bulan puasa Gus Samsudin tidak bersama keluarga ataupun para sahabat ataupun para santri. Apalagi kabarnya para santri Mas Ahmed itu dipulangkan Mas Ahmed. Pasti. Ini akibat bukan pastinya gini Mas Ahmed. Semalam saya ada informasi bahwasanya dipulangkannya para santri itu terkait dengan Gus Samsudin yang saat ini ditahan. Kemudian dipulangkannya itu lebih dari 30 kalau nggak salah saya. Lah, padahal kalau misalkan tetap di pondok kan mereka bisa merawat pondok, bisa membersihkannya, ada tamu gitu datang bisa dilayani gitu. Lah kalau mereka pergi gimana? Kemudian di situ ada yang mungkin tinggal Mas Ahmed di situ kan bisa bersama-sama kita dalam menjalankan ibadah puasa ini supaya apa? Supaya nggak sepi dan sunyi lah pondok itu. Tetap ramai gitu. Tadarus. Terutama tadarus. Cuman saya heran di sini konteksnya ini memulangkan santri tidak dilihat dari sisi positifnya Mas Ahmed. Kan gitu. Ya kalau misalkan itu tidak diakui pondok nih sama pejabat-pejabat terkait yang punya kepentingan tertentu lah, di situ ada masjid, ada musola dan lain-lain, itu kan harusnya tidak boleh kosong, diisi kan sama para santri gitu. Apalagi itu masjid dia, kalau musola itu tidak masalah, tidak ada suara azan. Tapi kalau masjid ini ibaratkan katanya kalau seperti ibaratkan kampung, satu kampung ada masjid. Kalau sudah tidak ada yang menggunakan azan, itu sudah salah satu bisa tanda-tanda kiamat. Ini saya mengutip juga dari Abah Gus Family di channel Abah Gus Family. Ini di hari pertama puasa, Abah Gus bersama Bunda, ini berbelanja Mas Ahmed ke pasar. Andaikan kemarin itu andaikan saat ini Abah nggak di penjara Mas Ahmed, kan alhamdulillah rezeki didapat sama orang pedagang pasar. Betul, karena dia kalau baca itu banyak, karena banyak gitu. Santri, pondok, warga bahkan Mas Ahmed dia persiapan untuk pondok untuk menyambut puasa. Sedekahnya juga ini gitu. Jadi itu tadi akibat fitnah yang menyesatkan Anda ini harus bertanggung jawab nih. Siapa yang motong-motong video yang motong-motong ini udah puas kamu? Apa kamu tidak berpikir Abah Gus gara-gara akibat kamu memotong-motong video sesat yang potongan itu, kamu viralkan Abah Gus tidak bersama keluarga, berpuasa bersama keluarga, sementara kamu enak kamu sama keluarga, kamu tidak berpikir yang jernih, tolong. Jadi Mas Ahmed di sini konteksnya kan adalah puasa, di mana Gus Samsudin ini berarti menjalankan ibadah puasa ini seorang diri. Nggak tahu kalau kameramen sama editor satu ruangan apa enggak, saya nggak tahu gitu Tapi mungkin dipisah itu. Mungkin dipisah Tapi kalau
untung-untung disatukan Mas Yang Ahmed. disatukan paling dia, kalau menurut saya yang disatukan itu editor sama kameramen. Kalau Abah mungkin tak sebelahnya. Karena takut nanti membuat apa ya, kesekongkolan mungkin Ya, dari pandangan pihak makanya berwajib dia, gitu ya. satu harus dipisah. Iya, jadi saya mau nyampaikan gini buat teman-teman semua. Ini adalah tahun yang berat yang saya lihat dari Abah Gus Samsudin, di mana keberadaan Abah Gus Samsudin ini tidak ditemani oleh sang istri tercinta, para santri dan para sahabat tercinta, putrinya juga. Jadi ini ulah dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan Abah Gus Samsudin mendekam di balik jeruji besi. Betul. Perbuatan mereka yang memotong-motong video tanpa mengedepankan makna dari video itu dibuat, ini yang membuat Abah terjerat hukum gitu ya. Padahal Gus Samsudin ini konten-kontennya itu semua walaupun settingan dia pelajaran untuk kita supaya kita jangan ikut yang ada sesat, menyembah yang selain Allah. Bagus, tapi yang memotong video ini salah. Memang betul kurang ajar, tidak bersyukur ada orang yang seperti Gus Samsudin mau membuat konten edukasi seperti ini. Oke, sekali lagi kita doain Abah Gus Samsudin ya, semoga menjalankan ibadah puasa ini dengan tegar, walaupun tidak di pondok, tidak bersama santri, tidak membuka open house seperti itu Mas Ahmed, mengajak warga sekitar untuk berpuasa bareng, kemudian buka bersama gitu ya. Tapi nggak ada masalah gitu. Semoga kuatlah iman dan takwa dan kesabaran Abah Gus Samsudin. Ya, dan juga dia pun ini kalau salah dia ada di video itu seperti memberikan fakir miskin beras itu buat sembako yang berpuasa. Jadi itu yang biasa dilakukan sama rutinitas lah Abah setiap tahun menjelang bulan puasa ya. Seperti kalau misalnya di masjid-masjid itu apa namanya Mas Ahmed? Tadarus. Bukan tadarus yang sebelum puasa itu. Sebelum lebaran apa puasa? Oh, punggahan. Punggahan. Kalau kita orang-orang Jawa itu kan biasa punggahan gitu ya. Bahkan itu sekarang udah di semua suku pun masuk ya Mas Ahmed ya. Semua itu semua udah udah nasional udah. Iya. Jadi buat teman-teman ya, Abah saat ini walaupun kita melihat di media beliau itu tegar gitu Mas Ahmed, mengatakan dirinya itu kuat dan senang berada di penjara, tapi saya tahu hati kecil Abah sebaliknya, karena terpisah dari orang-orang tercinta di bulan suci Ramadan ini Mas Ahmed ya. Dan juga untuk kreator-kreator yang tidak senang dengan Gus Samsudin, Gus Samsudin itu bicara di kantor polisi bilang senang di penjara, dia bukan karena mengakui kesalahan, karena dia itu tadi sabar orangnya menjalani ujian ini. Oke, jadi buat teman-teman ya, kita doakan semoga Gus Samsudin Mas Ahmed dibebaskan. Di bulan suci Ramadan ini bisa mungkin ditangguhkan dulu. Benar-benar bulan yang penuh berkah. Iya. Jadi ini rame juga ini. Ini harus ditaubatkan juga nampaknya. Iya betul, harus. Karena karena jam segini masih berkeliaran nih. Ini nggak apa-apa, ini puas Mas Ahmed. Jadi anak-anak ini juga bagusnya ya keluarnya tiap hari, jadi bisa ronda ya kan Mas. Mereka ini gitu. Untuk masyarakat membangunkan sahur. Iya. Jadi tanggapan Mas Ahmed gimana? Abah menjalani ibadah di penjara seperti itu? Ya sedih lah. Ya mungkin kalau ibaratnya boleh nggak tuh ya istri itu datang berapa? Boleh. Boleh gitu. Itu dapat seperti dispensasi dia. Kalau untuk istrinya, keluarga terdekat itu dispensasi. Boleh dia datang berulang-ulang untuk mengantarkan makan bekal seperti itu, sahur, makan. Oke, Mas Ahmed, kita ini Abah lagi di penjara, masih di penjara dan puasa di penjara ya, mulai besok ya. Iya, besok. Besok ada sahur ya Mas Ahmed ya. Nanti malam ya. Ini udah jam 00 ini kita teman-teman ya. Jam-jam 3 atau jam 4 itu udah sahur. Iya, insya Allah Abah akan kuat Mas Ahmed menjalani ini semua seperti dia tetap bisa menjalankan ibadah puasa dan tarawih di dalam sel. Iya. Mas Ahmed ada doa untuk Gus Samsudin yang biasa Mas Ahmed? Bisa kita doain? Abah? Enggak bawa handphone pula ya? Ya, teman-teman mari kita doain Gus Samsudin. Yang gini aja. Biar enggak payah iya.
Ini agak rame nggak apa-apa ya teman-teman, namanya anak-anak muda yang berpartisipasi dalam untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Dalam sahur kan gitu ya Mas Ahmed. Sebentar ya Mas Ahmed. Itu dia. Oh ini silakan Mas Ahmed. Agak dibilangin tenang sedikit Mas Ahmed, agak diam sedikit. Doa dulu ya. Ya kita doa dulu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, bantulah Abah untuk terbebas dari penjara besi yang saat ini ditempatinya. Bukakanlah hati orang-orang yang menyudutkan Abah, memfitnah Abah tanpa tahu maksud dan tujuan dibuatnya video yang viral itu. Kami tahu apa yang dilakukan Abah adalah semata-mata hanya selagi edukasi agar kami tahu bagaimana menyikapi jika kejadian dalam konten Gus Samsudin itu benar-benar terjadi di dunia nyata dan di lingkungan kami. Gus Samsudin adalah orang-orang yang baik, bahkan di dalam video jelas-jelas Abah mengatakan pesan kepada sang wanita bahwa ajaran itu sesat, membodohi dan pasti dilaknat Allah. Namun di sisi baik dan maksud mulia tadi tidak terlihat oleh masyarakat, malah bagian cuplikannya saja yang dikomentari banyak orang. Semoga masalah yang menerpa Abah, pondok, santri dan para aktor yang ikut dengan Abah ditabahkan dan dikuatkan, serta keinginan kami Abah segera bebas dari tuduhan dan fitnah ini. Ya Allah, lindungilah dia di penjara dalam bulan suci Ramadan ini, lancarkanlah ibadah puasanya di dalam penjara dan seperti biasa salat tarawih dan lain-lain. Amin. Rabbana la tazalna fitnatan lil qaumi zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ya Tuhan, jangan Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan curahan rahmat-Mu dari tipu daya orang-orang kafir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir. Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Amin. Syuting itu. Syuting ini dia. Inilah nampak dia. Apa dari udang seperti ada aula antek-antek Kisloto. Ya. Karena orang doa itu ketawa. Ya. Jadi Mas Ahmed sama anak-anak nggak apa-apa. Ya. Minta sahur diamankan dulu gitu Mas Ahmed. Kalau nanti kan mau makan sahur kan, nanti diamankan, tentram ya, supaya jangan ada ribut-ribut, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Samsudin berpuasa di penjara akibat fitnah yang masih berlaku, dan Abah tidak bisa bersama dengan keluarga. Dan yang biasa Mas Ahmed ya, di bulan suci Ramadan, persiapan menyambut bulan suci Ramadan pun akhirnya tidak terlaksana. Iya, betul. Karena Abah Gus Samsudin mendekam di balik jeruji besi. Iya. Dinginnya jeruji besi gitu. Betul. Biasanya dia sebelum puasa saja udah membuat acara punggahan di pondok. Nah ini dari mulai punggahan sampai puasa pokoknya di penjara lah. Oke, Mas Ahmed, ini saya lihat ya dari 11 bulan yang lalu ya, tepatnya hampir setahun yang lalu, di puasa sebelumnya ini para kesatria, para ustadz, para warga ikut berbondong-bondong Mas Ahmed bersama Gus Samsudin ya dalam melaksanakan ibadah puasa. Ya, dari berbuka puasa, sahur bersama, itu selalu bersama. Betul. Bahkan yang saya bahkan yang di sini saya melihat ada bunda ya, istrinya dari Abah Gus Samsudin, ini masak kolak, hobi juga masak kolak gitu. Karena kesukaan Abah Gus katanya itu. Iya, jadi dari sini saja kita melihat ya bahwasannya Abah Gus Samsudin itu begitu senang gembira Mas Ahmed dalam menyambut bulan suci Ramadan kan gitu. Cuman saya sampai merinding ini ngomongnya. Cuman di tahun 2024 ini adalah di mana bulan puasa Gus Samsudin tidak
bersama keluarga. Tidak bersama keluarga ataupun para sahabat ataupun para santri. Apalagi kabarnya para santri Mas Hamed itu dipulangkan Mas Hamed. Ya pasti. Ini bukan pastinya gini Mas Hamed. Semalam saya ada informasi bahwasanya dipulangkannya para santri itu terkait dengan Gus Samsudin yang saat ini ditahan. Kemudian dipulangkannya itu lebih dari 30 kalau nggak salah saya. Lah, padahal kalau misalkan tetap di pondok kan mereka bisa merawat pondok. Iya betul, ya bisa membersihkannya. Iya, ada tamu gitu ya datang bisa dilayanin gitu. Lah kalau mereka pergi gimana? Kemudian di situ ada yang mungkin tinggal Mas Hamed di situ kan bisa bersama-sama kita dalam menjalankan ibadah puasa ini supaya apa? Supaya nggak sepi dan sunyi lah pondok itu. Tetap ramai gitu. Tadarus. Terutama tadarus. Cuman saya heran di sini konteksnya ini memulangkan santri ya tidak dilihat dari sisi positifnya Mas Hamed. Betul. Kan gitu. Ya kalau misalkan itu tidak diakui pondok nih sama pejabat-pejabat terkait ya yang punya kepentingan tertentu lah di situ ada masjid, ada musola dan lain-lain itu kan harusnya tidak boleh kosong diisi kan sama para santri gitu. Apalagi itu masjid dia kalau musola itu tidak masalah, tidak ada suara azan. Tapi kalau masjid ini ibaratkan katanya kalau seperti ibaratkan kampung, satu kampung ada masjid. Kalau sudah tidak ada yang menggunakan azan, itu sudah salah satu bisa tanda kiamat. Ini saya mengutip juga ya dari Abah Gus Family ya di channel Abah Gus Family. Ini di hari pertama puasa, Abah Gus bersama Bunda, ya ini berbelanja Mas Hamed ke pasar. Ya andaikan kemarin itu ya. Andaikan saat ini Abah nggak di penjara Mas Hamed, ya kan alhamdulillah rezeki didapat sama orang pedagang pasar. Gitu. Betul, karena dia kalau baca itu banyak, karena banyak gitu. santri, pondok, warga bahkan ya Mas Hamed ya. Dia persiapan untuk apalah pondok untuk menyambut puasa. Sedekahnya juga. Gitu. Ini Jadi akibat itu tadi. Akibat fitnah yang menyesatkan ya. Anda ini harus bertanggung jawab nih siapa yang motong-motong video. Yang motong-motong ini udah puas kamu? Apa kamu tidak berpikir Abah Gus gara-gara akibat kamu memotong-motong video sesat yang potongan itu kamu viralkan, Abah Gus tidak bersama keluarga, berpuasa bersama keluarga, sementara kamu enak kamu sama keluarga, kamu tidak berpikir pikir yang jernih, tolong. Jadi Mas Hamed di sini konteksnya kan adalah puasa, di mana Gus Samsudin ini berarti menjalankan ibadah puasa ini seorang diri ya. Nggak tahu kalau kameramen sama editor satu ruangan apa enggak, saya nggak tahu gitu ya. Tapi mungkin dipisah itu. Mungkin dipisah ya. Tapi kalau untung disatukan Mas Hamed. Yang disatukan paling dia kalau menurut saya yang disatukan itu editor sama kameramen. Kalau Abah mungkin tak sebelahnya. Karena takut nanti membuat apa ya kesekongkolan mungkin dari pandangan pihak berwajib gitu ya. Salah satu harus dipisah. Iya. Jadi saya mau nyampaikan gini buat teman-teman semua. Ini adalah tahun yang berat yang saya lihat dari Abah Gus Samsudin, di mana keberadaan Abah Gus Samsudin ini tidak ditemani oleh sang istri tercinta, para santri dan para sahabat tercinta. Putrinya juga. Jadi ini ulah dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan Abah Gus Samsudin mendekam di balik jeruji besi. Perbuatan mereka yang memotong-motong video tanpa mengedepankan makna dari video itu dibuat, ini yang membuat Abah terjerat hukum gitu ya. Padahal Gus Samsudin ini konten-kontennya itu semua walaupun settingan dia pelajaran untuk kita supaya kita jangan ikut yang ada sesat, menyembah yang selain Allah. Bagus, tapi yang memotong video ini salah. Memang betul kurang ajar, tidak bersyukur ada orang yang seperti Gus Samsudin mau membuat konten edukasi seperti ini. Oke, sekali lagi kita doain Abah Gus Samsudin ya, semoga menjalankan ibadah puasa ini dengan tegar. Walaupun tidak di pondok, tidak bersama santri, tidak membuka open house seperti itu Mas Hamed, mengajak warga sekitar untuk berpuasa bareng, kemudian buka bersama gitu ya. Tapi nggak ada masalah gitu. Semoga kuatlah iman dan takwa dan kesabaran Abah Gus Samsudin. Dan juga dia pun ini kalau salah dia ada di video itu seperti memberikan fakir miskin beras itu buat sembako yang berpuasa.
Jadi itu yang biasa dilakukan sama rutinitas lah Abah setiap tahun menjelang bulan puasa ya. Seperti kalau misalnya di masjid-masjid itu apa namanya Mas Ahmed? Tadarus. Bukan tadarus yang sebelum puasa itu. Sebelum lebaran apa puasa? Oh, punggahan. Punggahan. Kalau kita orang-orang Jawa itu kan biasa punggahan gitu ya. Bahkan itu sekarang udah di semua suku pun masuk ya Mas Ahmed ya. Semua itu semua udah udah nasional udah. Iya. Jadi buat teman-teman ya, Abah saat ini walaupun kita melihat di media beliau itu tegar gitu Mas Ahmed, mengatakan dirinya itu kuat dan senang berada di penjara, tapi saya tahu hati kecil Abah sebaliknya, karena terpisah dari orang-orang tercinta di bulan suci Ramadan ini Mas Ahmed ya. Dan juga untuk kreator-kreator yang tidak senang dengan Gus Samsudin, Gus Samsudin itu bicara di kantor polisi bilang senang di penjara, dia bukan karena mengakui kesalahan, karena dia itu tadi sabar orangnya menjalani ujian ini. Oke. Jadi buat teman-teman ya, kita doakan semoga Gus Samsudin Mas Ahmed dibebaskan di bulan suci Ramadan ini, bisa mungkin ditangguhkan dulu. Benar-benar bulan yang penuh berkah. Iya. Jadi ini rame juga ini. Iya. Ini harus ditaubatkan juga nampaknya. Iya betul, harus karena karena jam segini masih berkeliaran nih. Ini nggak apa-apa, ini puas Mas Ahmed. Jadi anak-anak ini juga bagusnya ya keluarnya tiap hari, jadi bisa ronda ya karena mereka ini gitu. Untuk masyarakat membangunkan sahur. Iya. Jadi tanggapan Mas Ahmed gimana? Abah menjalani ibadah di penjara seperti itu? Ya sedih lah. Ya mungkin kalau ibaratnya boleh nggak tuh ya istri itu datang berapa? Boleh. Boleh gitu. Itu dapat seperti dispensasi ya. Kalau untuk istrinya, keluarga terdekat itu dispensasi. Boleh dia datang berulang-ulang untuk mengantarkan makan bekal seperti itu, sahur, makan. Oke, Mas Ahmed, kita ini Abah lagi di penjara, masih di penjara dan puasa di penjara ya, mulai besok ya. Iya, besok. Besok ada sahur ya Mas Ahmed ya. Nanti malam ya. Ini udah jam 00 ini kita teman-teman ya. Jam-jam 3 atau jam 4 itu udah sahur. Iya, insya Allah Abah akan kuat Mas Ahmed menjalani ini semua seperti dia itu. Tetap bisa menjalankan ibadah puasa dan tarawih di dalam sel. Iya. Mas Ahmed ada doa untuk Gus Samsudin yang biasa Mas Ahmed? Bisa kita doain? Abah nggak bawa handphone pula ya? Ya teman-teman, mari kita doain Gus Samsudin. Yang gini aja, biar nggak payah. Iya. Ini agak rame nggak apa-apa ya teman-teman, namanya anak-anak muda yang berpartisipasi dalam untuk memuliakan bulan suci Ramadan, dalam sahur gitu ya Mas Ahmed. Sebentar ya Mas Ahmed. Itu dia. Oh ini silakan Mas Ahmed. Agak dibilangin tenang sedikit Mas Ahmed, agak diam sedikit. Doa dulu ya. Ya kita doa dulu ya. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, bantulah Abah untuk terbebas dari penjara besi yang saat ini ditempatinya. Bukakanlah hati orang-orang yang menyudutkan Abah, memfitnah Abah tanpa tahu maksud dan tujuan dibuatnya video yang viral itu. Kami tahu apa yang dilakukan Abah adalah semata-mata hanya selagi edukasi agar kami tahu bagaimana menyikapi jika kejadian dalam konten Gus Samsudin itu benar-benar terjadi di dunia nyata dan di lingkungan kami. Gus Samsudin adalah orang-orang yang baik, bahkan di dalam video jelas-jelas Abah mengatakan pesan kepada sang wanita bahwa ajaran itu sesat, membodohi dan pasti dilaknat Allah. Namun di sisi baik dan maksud mulia tadi tidak terlihat oleh masyarakat, malah bagian cuplikannya saja yang dikomentari banyak orang. Semoga masalah yang menerpa Abah, pondok, santri dan para aktor yang ikut dengan Abah ditabahkan dan dikuatkan, serta keinginan kami Abah segera bebas dari tuduhan dan fitnah ini. Ya Allah,
lindungilah dia di penjara dalam bulan suci Ramadan ini, lancarkanlah ibadah puasanya di dalam penjara, dan seperti biasa solat tarawih dan lain-lain. Amin. Rabbana la tazalna fitnatan lil qaumi zalimin wa nazzina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ya Tuhan, jangan Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan curahan rahmat-Mu dari tipu daya orang-orang kafir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Amin. Oke. Syuting itu. Syuting ini dia. Inilah nampak dia. Apa dari udang seperti ada aula antek-antek Kisloto. Antek-antek ya. Karena orang doa itu ketawa. Ya. Jadi Mas Sambat sama anak-anak nggak apa-apa? Ya. Minta sahur diamankan dulu gitu Mas Sambat. Kalau nanti kalau mau bangun sahur kan, nanti diamankan, tentram ya, supaya jangan ada ribut-ribut, oke?